Mantap. Mau masuk jurusan apa? Saya sih lagi ngincer ilmu komunikasi. Wais, ente? Saya emang nggak minat Nggak minat, kuliah. nggak minat kuliah, mau ngapain? Kerja Kerja apa? apa aja kita mah yang penting halal. Apa aja yang penting halal ya. Kenapa kok nggak minat kuliah? Mungkin dari biaya ya, mahal sekali. Kalau kamu dapat beasiswa mau kuliah? Insya Allah. Kita panggil semua. Enggak bercanda. Tiap ilmu yang dia dapat karena kamu tebengin, kamu dapat pahalanya loh Pak Hari. Amin. Pak Hari, Adit. Masya Allah. Baik ya, jadi Adit orang baik ya. Baik. Bisa dipinjemin duit ya. Wah, jarang sih saya minjem. Kalau bisa saya mau pinjam. Coba aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikon akhwat yang dirahmati Allah. Saya Aditya Saputra bersama rekan saya ada Ahmad Fahri Ali dan juga di bagian kameramen ada Fauzan, Tiara dan juga Reisya. Kali ini kita sudah mengundang salah satu narasumber terkenal gini di Kalimanggis. Langsung aja kita sapa aja ya. Ada Ustadz Isa Alkaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz Adit sendiri Fahri, gimana? alhamdulillah sehat. Saya moral itu terkenal di Kalimanggis doang ya. Dari Plaza Cibubur sampai Lewi Nanggung doang. Ya Allah. Gimana? Fauza, siapa? Adit. Kali ini kita mau ngebahas apa nih? Pertanyaan Membahas tentang diri kita sendiri, langsung. remaja. Gitu. Mau bahas diri sendiri. Kenapa diri ente? Kenapa? Kayak gimana ya? Langsung aja ke ini aja ya. Ada mau nanya nih langsung Ustadz. Mau nanya apa, Adit? Ya Allah. Bagaimana nih Ustadz aturan dalam Islam terhadap suatu perkumpulan antar lawan jenis seperti hangout, ngumpul dan lain-lain itu Ustadz? Oh begitu, Masya Allah. Kenapa emang? Ente suka ngumpul emang sama lawan jenis? Ya untuk Ente ini masih SMK kan? iya Udah kelas berapa? kelas 3, 12. Kelas 3. Ente? Sama. Bentar lagi UN dong ya? Udah nggak ada Mungkin UN udah Ustadz. Udah nggak ada UN? Bentar lagi kelulusan. Iya. Terus masuk kuliah. Iya pengennya sih gitu. Mantap. Mau masuk jurusan apa? Saya sih lagi ngincer ilmu komunikasi. Wais, ente? Saya emang nggak minat Kuliah? kuliah. Nggak minat kuliah, mau ngapain? Kerja Kerja apa? apa aja kita mah yang penting halal. Apa aja yang penting halal ya. Kenapa kok nggak minat kuliah? Mungkin dari biaya ya, mahal sekali. Kalau kamu dapat beasiswa mau kuliah? Insya Allah. Kita panggil semua. Enggak bercanda. Enggak. Saya ada beasiswa sebenarnya. Iya. Kalau kamu bisa masuk tembus negeri, itu ada beasiswa namanya beasiswa bidik misi. Itu kamu dapat gratis 4 tahun, terus kamu juga dapat uang saku tiap bulan, uang sakunya. Meskipun turunnya tiap semester, tapi dapat uang sakunya tiap bulan. Oh, bayangin enak gak tuh? Iya sih. Kalau masalah biaya nggak usah takut. Asal kamu bersungguh-sungguh belajar buat masuk negeri. Nggak dapat tahun ini, dapat tahun depan. Jadi niatnya aja dulu. Ya. Emang kalau udah niat mah pasti bakal dapet sih. Mas dapat. Nggak dapat tahun ini, nggak apa-apa, kerja dulu, cari duit segala macam. Tes lagi tahun depan masuk negeri. Saya juga gitu soalnya. Kan saya lulus kuliah tuh SMA pesantren dulu. Pesantren, lulus pesantren itu saya nggak langsung masuk kuliah. Waktu itu nggak lolos. Waktu itu tes masuk FKUI nggak dapet. Kemudian teknologi pangan IPB nggak dapet. FKUIN nggak dapet. Teknobiomedik ITS nggak dapet. Nggak ada yang dapet, pokoknya mentok semua. Akhirnya saya ke Rasil. Kucuk. Kerja di Rasil. Siaran dulu awal-awalnya. Siaran di Rasil. Kemudian ini sedikit cerita sebelum kita masuk ke yang kamu tanya tadi. Habis itu ngajar di Insan Mandiri sini. Ngajar, waktu itu ngajar apa ya? Ngajar tahfidz sama ngajar asrama. Udah habis itu kuliah, masuk, dapat beasiswa. Nah, jadi jangan takut, kuliah saya 0 rupiah. Berapa lama itu? 4 tahun. 4 tahun. Oh ngajarnya? Ngajar setahun. Mau ngajar setahun. Iya, nggak usah khawatir.
Yang penting masuk dulu. HP punya, HP punya. handphone punya, beli pulsa tiap bulan punya. Enggak sih, enggak tiap bulan. Tiap apa? Kalau habis aja. Tiap habis lagi. Habisnya kadang 2 minggu, 3 minggu ya kan? Iya. Nah, itu punya. Seenggaknya maksud saya seenggaknya masuk untuk biaya pendaftaran kuliah kan masih bisa kan? Iya. Nah gitu. Jadi jangan nyerah dulu, insya Allah. Kalau kamu bisa kuliah mau jurusan apa? Musik. Musik. Iya. Wih cakep. Musik tuh di mana ya? Musik tuh di UNJ ada kalau nggak salah UNJ. UNJ negeri Guru. Jakarta. Iya. Emang sih. Dan beasiswa ada insya Allah. Biar musik seni. Sama sih saya juga kalau misalnya PTN gitu ngincernya UNJ yang pertama. UNJ kadang kalau nggak dapet PTN ngincer di swasta di BINUS paling. Binus ya, nah, insya Allah. Kalau kamu mau musik, misalnya nggak keterima di jurusan musik, masuk aja misalnya komunikasi gitu. Itu link kamu ke musisi-musisi banyak. Dulu banyak teman yang musisi, jadi artinya yang penting kan link. Kalau linknya udah ada, skill udah punya, Iya. jalur bisa gitu. Nah dulu saya mau cerita, waktu dulu tuh pesantren, lulus pesantren masuk kuliah. Di kuliah tuh ya Allah, ketemu lawan jenis luar biasa. Karena dulu nggak ketemu lawan jenis, akhirnya karena di pesantren kan dijaga, pesantren cowok semua, begitu lulus ketemu sama lawan jenis itu lumayan shock culture. Apalagi komunikasi lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Nah di Islam kita sebenarnya kalau mau ada niatan mau kita nyari jodoh, ada dibolehkan kita ketemu asal tidak berkholwat. Apa tuh? Berkholwat itu berada berduaan di dalam satu ruangan. Atau berada dalam hubungan yang orang lain nggak tahu. Untuk kholwat, iya. Ya, satu ruangan misalnya kan kalau saya di kelas berarti ada perempuan ada laki-laki tuh. Iya. Kalau memang keadaan yang nggak memungkinkan, kalau di pesantren kan memungkinkan. Pesantren Islam punya power bisa ngatur laki di mana, cewek di mana. Kalau kayak di kuliah tuh seenggaknya kalau di ruangan itu ada perempuan, seenggaknya kamu nggak berdua sama perempuan itu. Karena Nabi Muhammad SAW melarang kalian nggak boleh untuk berduaan terhadap lawan jenis di satu ruangan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Hatta walaupun perempuan itu adalah ipar kita sendiri. Adik atau kakak daripada istri atau suami daripada kakak atau adik kita pun nggak boleh dalam satu ruangan berduaan dengan perempuan, itu nggak boleh karena khawatir akan terjadi fitnah. Kalau kayak di ruangan kelas kayak di kuliah itu kan banyak perempuannya tuh, tapi kan banyak juga laki-lakinya. Seenggaknya kamu jaga jarak. Jangan kamu nempel-nempelan berdua begini ya, modus begitu ya. Modus cari tempat duduk yang depan perempuan, belakang perempuan, kanan perempuan, kiri perempuan. Iya, itu juga modus namanya. Itu betah namanya, nyari tempat yang paling wangi di sono depan pojok situ, jangan ya. Kamu jaga diri aja, stay cool, stay prinsip dimanapun kamu berada. Kalau ada yang gelen-gelen, sorry, bukan mahram gitu. Harus pada prinsip, insya Allah. Kalau ada yang ngajak Salman, begini. Sorry, bukan muhri. Kalau ada yang ngajak kos gini, terus gitu ya. Yang penting nggak usah kita berkholwat. Begitu kurang lebih. Apalagi sampai pacaran, apalagi sampai pegang-pegangan kemana-mana. Iya Allah. Buat perempuan juga ini ada perempuan. Jangan mau digantungin sama laki-laki ya. Aduh. Kadang-kadang perempuan harus punya prinsip ngejaga dirinya juga. Laki-laki juga menjaga kehormatan perempuan. Kurang lebih gitu ya. Gimana? Ente di SMA ada laki ada perempuan ya? Ada. Tapi dipisah? Enggak, di satu kelas sama. Satu kelas sama. Tapi duduknya ya, kalau di sekolah saya itu tergantung kemauan sih. Tergantung kemauan. Kalau ente gimana duduknya? Saya sama dia. Dua-dua. Dua sejoli emang ya. Kalau Fauzan nih duduknya di mana aja?
Fauzan sendiri nggak ada temennya, kesian. Iya. Gimana terus? Terus apa lagi yang mau dicurhatin? Apalah. Pelita Nusantara itu di mana sih? Di daerah Cibinong, Ustaz. Dari Cibinong, Ciriung, Ciriung. Oh, saya lahir di situ, di Cibinong. Di mana aja? Ente lahir di situ juga nggak? Rumah di situ? Iya, rumah juga di situ. Di Cibinong. Nggak tahu deh namanya rumah sakit apa. Pokoknya lahir, saya lagi di Jakarta, numpang lahir. Nggak usah dah. Lahir di Cibinong. Mungkin ya, ada rumah sakit Islam nggak di situ? Rumah sakit Islam apa gitu? Cibinong. Bukan, Trimitra bukan itu. Cibinong lah pokoknya, yang ada pabrik semen. Ya, pabrik semen bukan? Nurdin. Pabrik semen Indosemen. Indosemen. Itu Cibinong Itu bukan? Citerep Itu udah masuk Oh, itu Citerup. Beda Citerup. Iya. sama Cibinong. Cibinong. Gitu. Iya. Ini SMK jurusan apa sih? Kalau saya ngambil multimedia. Multimedia. Dua-duanya. Iya, sama. Oh, makanya mau masuk komunikasi ya? Iya. Komunikasi kamu nanti mau peminatannya apa? Kenapa kamu masuk komunikasi? Ya, sama kayak gini mau ngelatih public speaking juga, memberanikan diri di depan umum gitu. Jadi komunikasi itu ada 5. 5 peminatan. Yang pertama public relation. Yang public relation itu kaitannya dengan citra perusahaan. Citra perusahaan, gimana kamu membentuk hubungan perusahaan, antar perusahaan dan organisasi luar, hubungan antar atasan bawahan dan lain sebagainya. Citra perusahaan itu yang ngatur adalah public relation. Yang kedua adalah jurnalistik. Jurnalistik adalah gimana kamu menyampaikan pesan dalam bentuk pemberitaan. Karena komunikasi itu ilmu penyampaian pesan. Iya. Itu komunikasi. Yang ketiga ada namanya kajian media. Nah, itu biasanya researcher, peneliti. Peneliti ngasih teori, bikin teori, ngaitin teori sama kejadian dan lain sebagainya. Yang keempat ada namanya iklan. Itu komunikasi pemasaran. Bagaimana kamu memasarkan sesuatu melalui bentuk komunikasi, itu ditangani oleh iklan. Yang kelima ada namanya broadcasting. Ini broadcasting. Oh, iya, Broadcasting itu kayak Mas Atep, kayak Mas Ondi dan lain sebagainya, itu broadcasting. Bagaimana kamu menyampaikan pesan melalui alat-alat media, melalui media penyiaran. Iya. Ada 5 peminatan. Kamu mulai sekarang incer-incer. Kira-kira nih saya bakat nih di mana ya? Saya tuh suka baca berita. Maaf. Saya tuh suka baca berita. Nah, saya pengen masuk jurnalistik nanti. Nanti kan di awal diumum dulu, tapi kamu udah ada ke sana. Jadi kamu nanti di kampus bisa ikut UKM atau kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan itu. Makin berilmu, mungkin kebuka channelnya, makin masuk sana, makin jadi Najwa Shihab. Gitu kurang lebih. Atau broadcasting. Kamu mulai sekarang udah ngincer-ngincer. Walaupun kamu udah selesai PKL, deketin Mas Atep. Gimana sih Mas ini? Gimana caranya bikin YouTube, bikin AdSense, baca data gitu-gitu. Ilmunya banyak nih. Begitu. Oke, lanjut Lanjut lagi. kita pertanyaan kedua ya Pak Ustaz. Oh ya, ngomong-ngomong soal kuliah kan di semester akhir itu ada yang namanya KKN, Ustaz. KKN? Iya. Desa penari nggak? Wah, beda dong. Beda ya. Kan kalau KKN itu dia berbulan-bulan di Iya, di desa orang. Di kampung orang. Iya, di kampung orang, tapi di satu rumah tuh, Tat. Gimana? Ada cowok cewek juga di satu rumah, tapi kan mereka belum muhrim. Gimana tuh? Ya kadang ada yang cinlok gitu Ustaz. Iya, itu dia yang bahayanya. Ya hati-hati aja. Kan biasanya kan dipisah sih kamar perempuan sama kamar laki-laki. Iya sih. Ya jangan sampai lah, menjaga-jaga diri aja. Jaga diri aja. Kalau kayak KKN Desa Menari itu kan dia dimasukin jin gara-gara dia bermaksiat kan, bermaksiat di tempat KKN. Itu asap bagi orang yang berzina. Kata Ustadz, orang yang berzina itu membawa kesialan, bawa sial. Ya, zina tuh bawa sial, bukan hanya untuk dirinya, barangkali untuk rezekinya dia dan lain sebagainya. Hati-hati. Ada satu DPR, saya mau cerita nih, ada satu ya kesebut lagi, ada satu anggota, ada satu pejabat. Nah, ada satu pejabat, dia berzina di dalam satu Alphard. Alphardnya ketutup,
ketutup, kaca riben, Kacanya. AC, meninggal di dalam apart. Oh. Tahun kapan gitu, udah lama. Jadi di zina nih nggak ada yang tahu kita ajalnya kapan. Iya. Meninggal dalam keadaan zina. Keadaan zina, Ya Allah, nauzubillah min Benar-benar dzalik. Jelek banget ya meninggal. Iya. Ada lagi baru-baru ini ada yang meninggal dalam keadaan apa? Apa? Ngajar Yasin, lagi baca Yasin. Ajaran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Meninggal. Iya. Oh, ajib banget ya. Iya. Udah berarti itu. Gitu. Ya jaga-jaga diri aja sebenarnya. Tahu lah batasannya. Iya. Tahu. Apa lagi yang mau dibahas, Rik? Saya punya pertanyaan nih, Ustaz. Gimana Ari? Fahri kok Hari? Apakah circle pertemanan dapat mempengaruhi karakteristik seseorang? Circle pertemanan, apakah dalam bisa mempengaruhi karakter seseorang? Iya itu. Circle kamu siapa aja, Mang? Saya mah nggak main circle sih. Nggak main circle. Kamu? Ada yang- Pasti nggak ada, pasti ada circle. Iya, tapi kan Circle kamu Fahri minimal, Fauzan gitu, ya kan? kalau saya mah siapa aja sih mau. Iya sekarang ya, temenan. zaman sekarangnya di SMA suka ada peer group Ya, kan. iya itu. Kadang-kadang ada peer group yang perempuan semua, lakinya atuh. Iya, kadang-kadang ada peer group yang laki semua, perempuannya Perempuannya satu. Ya. Kadang ada peer group kalau di kampus tuh ada geng yang suka itu apa yang suka musik, ada geng-gengnya yang suka bola, ada geng-gengnya yang suka lukis, ada geng-gengan yang suka ya udah nongkrong aja, ada geng-gengan yang suka kalau malam minggu ke satu tempat tertentu dan lain sebagainya. Nah itu peer group itu sudah pasti terbentuk karena kesatuan hati mereka. Mereka suka akan satu hal yang sama sehingga mereka berkelompok. Ada lagi karena mereka cocok ngobrol satu sama lain. Sefrekuensi, Sefrekuensi kalau bahasa anak Jaksel. Sefrekuensi, ngobrolnya enak dan lain sebagainya. Akhirnya mereka jadi segrup. Ada yang punya apa namanya gaya hidup yang sama. Sama-sama pakai tas Hermes, sama-sama pakai apa sepatunya Yeezy dan lain sebagainya. Banding-bandingin. Karena mereka punya pemikiran yang sama. Mempengaruhi enggak? Ya sudah pasti mempengaruhi. Karena seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Begitu. Nabi Muhammad juga ngajarin teman itu antara dua. Kalau enggak dia kayak minyak wangi atau dia kayak ibaratnya, pengibaratannya kayak pandai besi. Apa itu? Kalau teman kamu baik, dia akan membawa keharuman. Keharumannya itu bisa kamu cium kalau kamu dekat sama dia. Dirasain juga. Atau kamu dapat minyak wangi gratis dari dia. Atau minimal kan orang kalau pakai minyak wangi kan nggak suka sendiri, kadang-kadang semprot lain gitu kan. Kamu dapat minyak wangi gratis. Atau seperti kamu deket-deket sama pandai besi. Saya nggak bilang pandai besi itu hina, enggak. Maksudnya ibaratnya, kamu deket-deket sama orang yang lagi kerja pandai besi. Mereka nggak mau diajak ngobrol, mereka mau kerja sendiri aja. Karena apa? Karena bahaya. Apinya nyiprat, apa segala macem. Bau, asap, dan lain sebagainya. Kalau kamu deket-deket sama orang yang lagi kerja, pandai bersih yang lagi kerja, kalau enggak ngebolongin baju kamu, kalau enggak minimal baju kamu bau asap. Bau asap. Gitu teman. Kalau kamu temenan sama orang baik, kamu ikutan wangi. Kalau kamu temenan sama orang yang enggak baik, minimal kamu bau busuk. Artinya apa? Kamu dicap sama dia yang enggak baik. Nah, kamu seolah-olah sama dia. Kalau kita bergaul sama dia boleh nggak? Bergaul nggak apa-apa. Sekedar kita niatin dakwah, siapa tahu dia mau balik ke Islam, atau kita bantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu dia, bantu misalnya dia ada kebutuhan kita bantu, nggak apa-apa, itu kita jadikan teman. Tapi kalau sahabat, peer, apalagi namanya circle, nah kita harus pilih-pilih yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang ngedeketin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin kita tuh makin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang
ada kalau kita ngelihat dia aja kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak saya ngelihat Paujan, saya mau istighfar terus. Bercanda. Harus pinter-pinter milih ya. Pinter milih teman karena itu akan. Nah, ada yang bilang kalau kamu mau kaya temenan sama 5 orang yang kaya, nanti kamu jadi kaya. Ada yang bilang gitu. Tapi ya itu nggak juga sih, kaya miskin nggak penting, yang penting keimanannya, yang penting akhlaknya. Kan nggak asik temenan sama yang nggak berakhlak ya. Iya, betul. Punya teman yang nggak asik kan? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Pasti. Capek, menggeling, nyusahin, sering minjem duit lagi. Iya kan? Dan lain sebagainya. Tapi kalau punya akhlak bagus, harga dirinya tinggi, meskipun nggak punya tapi dia punya harga diri. Banyak teman yang begitu. Kamu temenin dia struggling sama kehidupannya. Ada saya punya teman pemulung. Apa? Pemulung. Pemulung. Teman saya pemulung ada. Tapi dia struggling, belajar. Dia nggak mau ngabisin waktu belajarnya. Dia mulung sambil baca buku, bayangin. Saking maunya sukses. Sekarang udah sarjana, udah S2, udah lulus, udah punya kerjaan, bahkan punya bisnis sendiri. Dulunya mulung, ya bukan sekarang udah kerjanya mulung. Ngapain S2 mulung? Ya, Sarjana mulung. Iya kali ini kadang-kadang rada-rada nih Fahri nih. Begitu. Ya Allah. Menurut kamu Fahri gimana orang? Emang Gimana? ngomongin circle. Ngomong-ngomong circle ya Jujur aja. Jujur aja deh. gimana ya? Ya gara-gara Menurut Fahri Adit gimana emang orangnya? Menurut Fahri ya, Adit orangnya tuh baik lah. Baik, Ya, baik setiap gimana hari baik, normatif. Setiap hari dia apa sih? Nebengin. Nebengin saya ke sini. Di saat orang lain nebengin ceweknya, gebetannya, Iya, dia dia nebengin nebengin kamu. saya. Jangan ada rasa kecintaan enggak. karena Allah maksudnya, insya Allah bantu ya. Tiap ilmu yang dia dapat karena kamu tebengin, kamu dapat pahalanya loh Fahri. Amin. Fahri, Adit, masya Allah. Baik ya, jadi Adit orang baik ya. Baik. Bisa dipinjemin duit ya. Oh, jarang sih saya minjem. Kalau bisa saya mau pinjam. Coba aja boleh. Iya, gimana Dit? Gitu aja Dit. Apalagi Dit? Ada lagi nggak? Masa remaja kita sama masa remaja Ustadz Isa itu apa itu bedanya? Bedanya? Iya. Emang masa remaja kamu gimana? Kalau Ya. saya sih ngerasa Kau ceritain dong, ntar saya ceritain masa remaja saya. Masa remaja kita kan gara-gara udah adanya handphone, udah ada teknologi yang lebih memadai. Itu kan pasti berbanding jauh sama zaman-zaman dulu kan. Itu Saya nggak dulu amat, zaman saya remaja juga udah ada handphone. iya. Iya. Sama kita, remaja sama handphone. Emang kamu gimana? Kamu dari megang handphone pertama kali sejak kapan? Kalau saya itu baru dikasih HP kelas 1 SMP. 1 SMP? Heeh. Ente? kelas 9. HP pertama ente apa? HP pertama saya itu ada Andromax yang smartphone gitu. HP kentang. Wih, ente kagak kentang itu lumayan. Di Kalau zaman dulu mah. iya. Apa ya? Redmi 8. HP pertama Redmi 8 loh, bayang. Tapi itu nunggu beberapa tahun dulu baru punya HP saya. Saya juga dulu main HP, zaman pesantren kan gak boleh bawa HP, cuma saya bandel. Saya beli HP, saya masuk pesantren. Ketahuan Ustadz, saya dibawa takin. Nggak dipalu HP-nya? Dibanting. Saya dibotakin, diskors dan lain sebagainya. Sama lah kurang lebih masa remajanya. Cuman kalau saya dulu awalnya kan nggak pesantren dulu. Awalnya itu MTS biasa. Di MTS itu saat teman-teman punya HP, saya nggak punya HP sendiri. Saya ngerasa kayak, bahkan kakak saya waktu itu punya HP, saya nggak punya HP. Saya ngerasa lebih enak sih, maksudnya kayak walaupun dulu sih saya ngelihat kayaknya enak ya orang lain punya HP, bisa hubungan segala macam. Tapi dipikir lagi, kayaknya zaman sebelum ada HP tuh kayak lebih hidup gitu ya. Lebih seru. Karena berinteraksi langsung lebih enak. Betul, lebih hidup. Kita bosan main basket, dulu main petak umpet ya. Main bola main di bentengan. sawah. Hujan-hujanan. Iya, main bola, ngejar layangan, main layangan. Dulu saya ada main itu, main apa? Main gundu. Lereng. Ada petak,
petak umpet Petak tapi umpet. pakai sendal ditumpuk. Tau nggak? Oh iya iya. iya. Namanya apa ya? Apa ya? Sendal tumpuk lupa Jadi namanya. sendalnya ini investasi lah ibaratnya. Masing-masing pemain ngumpulin sendal. Ngumpulin di tengah lapangan, sendalnya ditumpuk, terus dihancurin. Dar! Yang jaga ngerapiin. Sambil yang jaga ngerapiin, yang lain ngumpet. lain ngumpet, Nah, iya. begitu. Sendalnya rapi, baru nyari. Iya. Wah, itu nggak selesai-selesai itu permainan berapa jam juga. Yang jaga juga nggak selesai-selesai. Karena yang jaga kalau hancur lagi, yang udah ketangkep bubar lagi. Sampai nangis-nangis tuh main gitu tuh. Kalau jaga tuh, Kadang ada yang baper gitu ya. iya, Nangis. nangis. Jadinya lama banget gitu. Iya, padahal enakan jadi ya daripada ngumpet ya. Ngumpet kan nggak ada kerjaan ya. Saya mah seneng jaga mah. Lari cari sana sini, hancur lagi. Wah, jaga lagi, jaga lagi, nggak apa-apa. Yang paling. Pada gitu ya. Lanjut ya. Gimana? Lanjut lagi Ri. Apa lagi Ri? Pertanyaan lagi, apa lagi? Cuman kalau zaman saya remaja itu kelebihannya karena dulu setiap abis maghrib, semuanya ngaji. Boleh main apa aja, abis sekolah main bebas. Ada yang main layangan, main petak umpet sendal, apalagi segala macam, main kelereng. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, semua masuk ke rumah, ganti baju, mandi, Siap-siap nih. berangkat ke guru kampungnya masing-masing. Abis azan udah nggak ada yang main, ke masjid ngaji dulu. Sekarang sih saya ngeliat kayaknya nggak tahu masih ada, nggak tahu ada ya. Beberapa anak kecil masih ada ya. Iya. Udah langka. Nah, saya juga udah jarang ya. Kebanyakan main futsal, main soccer, Dan ini gitu-gitu. Mobile Legend. Mau Mobile Legend, Game. gitu-gitu deh. Kesian. HP. Main PS, kalau dulu godaannya main PS doang. Main PS. Dulu godaannya main PS doang, sekarang godaannya banyak. Begitu. Oke. Ustaz, sekarang kan banyak ya dari remaja yang ingin tobat tapi dia masih melakukan maksiat itu lagi, terus tobat lagi, kayak ngulang-ngulang aja gitu terus. Itu solusinya gimana itu? Solusinya tobat aja terus. Tobat terus. Sebanyak apapun maksiat, tobat aja. Selama dia masih sholat, insya Allah nanti ada jalan buat baik. Jadi sebandel-bandel kita mau ngapain, mau buat dosa apa, intinya jangan pernah ninggalin sholat. Supaya ada yang ngingetin kita. Ada satu ibadah yang jadi pengingat kita ke Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hubungan kita jaga sama Allah Subhanahu wa taala, jadi sejauh apapun kita ditarik lagi. Jangan sampai kita terlalu jauh, kan ada orang yang ngerasa nggak pantas buat tobat. Akhirnya dia semakin jauh, udah sekalian. Makin jauh, makin kosong hatinya. Bisa jadi banyak duitnya, bisa jadi, tapi hatinya kosong buat apa? Iya. Hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Duitnya bisa jadi ada yang nggak halal, yang nggak tenang. Ada satu orang punya mobil yang mewah. CC-nya tinggi, kenceng larinya, mewah betul, kursinya enak, apalagi kursi sopirnya, nyaman. Kemudian dia punya kolam renang, punya kebun, punya rumahnya gede. Tapi hidupnya pusing karena duitnya itu dia ngambil dari orang. Artinya duitnya itu duit nggak halal. Dia lagi kena kasus waktu itu. Dia kena kasus, takut ditangkap KPK. Pusing, stres, dia di kamar aja nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Mobilnya yang nikmatin supir. Supirnya keluar, nyari cewek, nyari belanja sama istrinya dan lain sebagainya. Yang nikmatin mobilnya dia supir. Yang nikmatin kebunnya dia tukang kebun. Yang nikmatin kolam renangnya pembantu. Yang nikmatin rumahnya ART-nya dia. Semuanya ini. Dianya cuma di kamar pusing. Aduh gimana nih saya supaya nggak ketangkap KPK, stres. Hartanya banyak. Tapi yang nikmatin orang lain. Buat apa? Emang terlalu fokus sama kekayaan dunia. Ya. Betul. Lanjut itu. Kita kan remaja. Sholat itu kayak terlalu sering nggak? Kadang ada malesnya, kadang lagi naik juga niat sholat. Sholat itu terlalu sering gimana? Terlalu sering. Sehari 5 kali gitu. Sehari iya. Capek emang sholat sehari 5 kali. Wah, kamu sibuk ngapain emang? Sholat 5 kali sehari sering. Kerja apa? Bukan karena sibuk, karena malas sih. Malas tuh kan karena
ke distract, misalnya sholat nih, aduh males sholat, malesnya itu ngapain gitu. Males itu kan karena ngerasa sholat itu ngeganggu kegiatan kamu kan. Oh, iya. Nah kegiatan kamu apa emang? Main Main game. Game. Kamu evaluasi lagi, kamu hidup tuh buat apa sebenarnya? Hidup kamu buat apa emang? Beribadah ya, kalau kebanyakan kata orang ya. Kalau menurut kamu emang, kalau kata orang ibadah. Iya. Kalau menurut kamu yang sekarang kamu jalanin, sehingga kita itu malas sholat. Bukan kamu doang, semuanya deh, ikhwan akhwat. Atau Hadid, Hujan, dan lain sebagainya. Emang kita malas sholat tuh kita pikirin lagi, hidup kita nih buat apa sebenarnya? Tujuan hidup kita nih buat apa? Itu dulu, jawab pertanyaan itu dulu. Tujuan hidup kita di dunia ini buat apa? Apa emang kita hidup cuma buat malas-malesan? Apa emang kita hidup cuma buat main Mobile Legends? Apa emang kita hidup cuma buat nongkrong, buat minum kopi, buat apa? Buat mabar dan lain sebagainya. Tanya dulu, hidup kita tujuannya untuk apa? Jawab pertanyaan ini. Kamu difasilitasi mata, fasilitasi hidung. Ini semua ditanya nih di akhirat. Fasilitasi telinga, fasilitasi tenaga, fasilitasi nasi, makan. Bisa makan tiap hari. Makan tiap hari nggak? Iya. Kerja nggak makan? Buat makan kamu kerja nggak? Iya. Kerja. Iya. Kamu dapat kerja, kemudian kamu bisa makan. Difasilitasi itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, punya tenaga. Buat apa? Buat apa tenaganya Allah kasih? Untuk beribadah. Dari 1 sendok nasi yang barangkali kita dapat dari hasil kerjanya. Dari 1 sendok nasi. Mungkin kita ngerasa itu kita dapat dari hasil kerja. Tapi berapa banyak makhluk yang Allah gerakin buat 1 sendok nasi sampai ke mulut kita. Mulai dari padinya tumbuh. Padi ditumbuhin oleh tanaman. Padi disinari oleh matahari. Tanah dibajak oleh kerbau. Petani menanam padi. Tumbuh padi jadi padi, dipanen oleh petani, ditumbuk lagi oleh tukang tumbuk. Bisa jadi ditumbuk sama petaninya, dijual ke tengkulak jual ke supermarket jual ke bapak kamu misalnya. Atau ke kamu bayar beli, dimasakin sama orang lain kadang-kadang, bukan kita yang masak. Orang lain yang masak. Nyampe ke depan kita. Sekian banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala Allah kerahin supaya kita punya tenaga setiap hari. Itu baru sendok loh. Kali berapa sendok? Setiap hari buat tenaga kita. Kamu pikir Allah ngasih kita nikmat begitu banyak? Mata kita bisa melihat dengan sempurna, telinga kita bisa mendengar dengan sempurna, badan tinggi, ganteng lagi, kulit putih, rambut oke, otak oke, bisa sempurna. Kamu pikir untuk apa kita hidup? Jawab, untuk apa kita hidup? Masa kita hidup dari sekian banyak fasilitas itu kita lakukan untuk sekedar main Mobile Legends? Boleh nggak main Mobile Legends? Boleh. Tapi tujuan hidup kita bukan buat itu. Jawab pertanyaan itu. Tujuan hidup kita itu apa? Dapat pertanyaan. Tujuan hidup. Tujuan hidup kita buat apa? Belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, segala macam. Tujuan hidup kita buat apa? Pertanyaan. Buat apa? Buat apa? Buat sholat. Buat beribadah Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai khalifah, sebagai makhluk yang rule the world, makhluk yang menjalani dunia ini, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptain kita kerahkan semua tenaga yang Allah kasih, potensi yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kamu sekarang masih siswa. Kamu masih terbatas gerakannya. Kamu gunain sekarang apa yang kamu punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kamu udah jadi misalnya kerja di media, kamu gunain pekerjaan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu gunain untuk dakwah, atau kalau medianya bukan media dakwah, kamu dakwahi teman sama kamu. Begitu kamu punya power lebih lagi, jadi apa? Jadi manajer. Kamu dakwah ke karyawan, lebih kuat lagi powernya. Jadi pejabat, kamu dakwah ke rakyat di bawah kamu. Itu aja niat kita hidup di dunia. Pertanyaan, untuk apa tujuan hidup kita di dunia? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat 5 kali sehari itu nggak ada apa-apanya.
Karena hidup kita, mati kita, bangun kita, tidur kita, itu untuk ibadah sejatinya. Sholat fasilitas buat kita. Untuk apa? Kita bisa hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ngobrol langsung gitu. ngobrol, komunikasi kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pahami deh gerakan-gerakan sholat sama makna-maknanya sholat. Kenapa mager sholat? Karena malas aja, bukan karena sibuk. Wah, itu tambah timbul lagi. Emang kamu hidup tuh buat apa? Tanya pertanyaannya. Tanya. Itu ya, Ri. Kejawab belum, Ri? Udah Ya, kejawab. Adit, Fahri, pada punya Instagram kan? Punya, ada. Punya YouTube sering. Berapa jam sehari nonton YouTube? Kalau YouTube ya paling teman makan aja sih. Temen makan ya? Emang gak ada yang nemenin? Kesian banget. Temen makan di YouTube. Kalau Fahri, Fahri mah untuk hiburan aja sih. untuk hiburannya. Iya. Berapa jam sehari? Bisa dibilang 6 sampai 7 lah. 7 jam? 6 sampai 8 ya. Sehari? Tapi nggak YouTube doang. Tapi ke distract gitu tapi ya. Sama kebiasaan itu ya. Kecanduan handphone lah ya. Iya. Bisa. Ya Allah, iya. Emang masalah di situ ya. Emang sih. Ganggu belajar gak sih kayak gitu? Iya, sangat sih. Sangat ganggu ya. Otak nggak fokus ya. Gak fokus ya. Tiap ada ulangan pasti ke distract mulu sama HP gitu. Biasanya ke distractnya mahal-hal apa? Kalau buat belajar sih lebih ke sosial media sih. Ngelihat Instagram. Iya. Apalagi kalau ngelihat ngelihat story ya. Wah, nggak habis tuh. Tap, Iya. tap. Apalagi scroll. Sekarang reel tuh ada scroll ya. Iya. Bisa di scroll, terus YouTube juga bisa di scroll ya. Gitu. Ngomong-ngomong masalah gadget nih Ustadz, Mm-mm. kan di HP itu kan kita udah mulai canggih nih, udah bisa ngelihat dari berbagai situs gitu ya. Ada sangkut pautnya ke pornografi nih Ustadz. Mm-mm. Gimana caranya biar kita ngegunain HP tapi nggak terjerumus ke hal pornografi terus gimana? Cara supaya nggak terjerumus. Iya. Bukan cara supaya menghindar dari itu, bukan cara supaya keluar dari itu. Kalau cara supaya nggak terjerumus gampang, ya nggak usah diturutin, karena syahwat itu makin diturutin makin aus, Nah itu dia yang makin diturutin makin aus, makin diturutin lagi makin aus, makin diturutin lagi makin aus, sehingga kalau kamu ngelihat sesuatu secuil aja, kamu penasaran, Nah, makin gede. Tapi sejatinya kalau ada satu kesempatan kita melihat sesuatu dengan haram, sesuatu yang haram, kita punya kesempatan. Kita ngindar nih, Allah gantiin dengan kelezatan iman di hati kita. Baru satu pandangan haram Allah gantiin dengan kelezatan iman. Gimana lezatnya? Nggak ada yang tahu, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, sama orang yang ngerasain yang tahu bagaimana itu kelezatan iman di dalam hati. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk melihat sesuatu yang haram, kamu buru-buru hindarin, buang ke HP-nya, atau kalau nggak dibuang, di-close, dimatiin, ditaruh tempat yang jauh. Biarin tersiksa nggak apa-apa, coba berjuang mati-matian supaya kamu nggak ngelihat hal-hal yang begitu, apalagi nauzubillah min dzalik, pornografi. Kamu jauhin, Allah ganti sama kelezatan iman di hati. Kita ngindarin kelezatan sesuatu yang haram, Allah ganti dengan kelezatan yang halal. Asal jangan diturutin. Dan kan biasanya orang karena ada waktu kosong, kosongnya dipakai buat apa kek? Buat ngaji boleh, nggak kuat ngaji baca buku boleh, atau nggak kuat ngaji dengar ngaji boleh, nggak kuat ngaji masih ada kegiatan olahraga kek apa, nge-gym, futsal dan lain sebagainya, cari kegiatan yang lain. Asal kalau lagi pengen, jangan deket-deket sama handphone, kabur, ngapain ngobrol sama orang tua, nyari berkah, ngapain kek ngelayanin orang tua kek, pijit-pijit kaki mamah kek, iya, mah mau butuh apaan, butuh kerjaan nih, ngapain kek, anak mau, itu lebih berkah lagi. Apa mama minta masak, kita masakin, mama minta cuci piring, kita cuci. Yang penting kalau lagi kecanduan jauhin dari HP. Allah ganti dengan kenikmatan kelezatan iman di dalam hati.
Allah ganti, pasti Allah ganti. Iya. Kayak gitu. Cari kesibukan. Subhanallah. Ya emang sih kalau udah terjerumus ke hal kayak gitu udah kacau sih, Ri. Pasti. Apalagi kalau sampai walaupun bukan pornografi doang sih. Nah. Dari sosial media juga kan, dari teman sendiri juga ada yang ngumbar-ngumbar aurat kayak gitu Iya, juga. terkadang kita lagi santai, tiba-tiba teman ngirim gitu. Nah itu waktu teman ngirim, kamu hindarin, buru-buru hapus, kan bisa langsung dihapus, terus gampang, tinggal hapus, hapus. Ya ntar udah, zen nih kayak keren, enak. Tek, kita ada manusia itu ya, ditentuin oleh selalu kualitas hidup manusia ditentukan berdasarkan pilihan yang dia buat. Kita selalu bisa milih, kita mau milih terjerumus dalam hal itu, apa kita mau terhindar. Pilihan ada di tangan kita. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dijabarin oleh Ustadz Isa bermanfaat bagi kita semua dan ikhwan akhwat juga yang sedang nonton. Kita sudah dibatasi oleh waktu nih Ustadz, gimana ini? Oke, mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.